Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Gradiana Stella Maris Mudanua dengan NIM 2018-270-249. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis untuk meningkatkan kemampuan membaca nyaring siswa kelas 2 SD Kandona. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa proses dan hasil pembelajaran kemampuan membaca nyaring masih kurang. Dengan demikian, maka diperlukan perbaikan yang dapat memotivasi peserta didik untuk dapat memahami dan mempraktikkan membaca nyaring secara baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang terjadi di kelas 2 SD Kandona 2, kemampuan membaca nyaring siswa masih sangat rendah dan belum mampu untuk membaca nyaring dengan baik dan benar. Dengan demikian, menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti hal tersebut dan peneliti memutuskan untuk meneliti pengaruh metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis untuk meningkatkan kemampuan membaca nyaring pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Kandona 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dibuat peneliti adalah apakah ada pengaruh metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis terhadap peningkatan kemampuan membaca nyaring pada siswa kelas 2 SD Kandona 2. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis terhadap peningkatan kemampuan membaca nyaring siswa kelas 2 SD Kandona 2. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis bagi pihak sekolah, pihak guru, bagi siswa dan juga bagi peneliti. Bab 2. Landasan teori. Metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis. Pengertian metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam sebuah kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Pendapat ini dikemukakan oleh Wina Sanjaya pada tahun 2006. Pengertian metode SAS. Metode SAS adalah metode yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan peserta didik membaca dan menulis sebagai permulaan di sekolah dasar. Landasan metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis. Menurut Subana, pengembangan metode SAS dilandasi oleh filsafat strukturalisme, psikologi, Gestalt, landasan pedagogik, dan landasan kebahasaan. A. Landasan filsafat strukturalisme. B. Landasan psikologi Gestalt. C. Landasan pedagogis. C. D. Landasan linguistik. Kelebihan dan kelemahan metode SAS atau Struktural Analisis Sintesis. Kelebihan metode SAS adalah sebagai berikut. 1. Metode ini sejalan dengan prinsip linguistik atau ilmu bahasa. Yang kedua, metode ini mempertimbangkan pengalaman berbahasa anak. Yang ketiga, metode ini sesuai dengan prinsip inquiry atau menemukan sendiri. Kelemahan-kelemahan dari metode SAS antara lain. 1. Metode SAS mempunyai kesan bahwa pengajar harus kreatif dan terampil serta sabar. Tuntutan semacam ini dipandang sangat sukar untuk kondisi pengajar saat ini. Yang kedua, banyak sarana yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan metode ini. Untuk sekolah-sekolah tertentu dirasa sangat sukar. Yang ketiga, metode SAS hanya untuk konsumen pembelajar di perkotaan dan tidak di pedesaan. Langkah-langkah metode SAS. A. Struktur, menampilkan keseluruhan. B. Analisis, melakukan proses penguraian. C. Sintesis, melakukan penggabungan kembali pada struktur semula. Proses penguraian atau penganalisis dalam pembelajaran membaca dengan metode SAS meliputi 1.
kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, kata-kata menjadi suku kata. Dan yang ketiga, suku kata menjadi huruf-huruf. Hakikat kemampuan membaca nyaring. Pengertian kemampuan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa atau bisa, sanggup melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta berlebihan. Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan agar makna kata-kata secara individu akan dapat diketahui. Membaca merupakan perbuatan yang dikatakan berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami, dan memikirkan. Kemampuan membaca nyaring. Kemampuan membaca nyaring adalah kesanggupan siswa membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas, benar, dan wajar serta memperhatikan tanda baca sehingga pembaca memahami makna kalimat yang dibacanya. Tujuan membaca nyaring. Beberapa tujuan membaca yaitu mencakup 1. Kesenangan, 2. Menyempurnakan membaca nyaring, 3. Menggunakan strategi tertentu, 4. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, 5. Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis, 7. Mengkonfirmasi atau menolak prediksi, 8. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara dan mempelajarinya tentang struktur teks. Yang ke-9, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring adalah A. Menggunakan ucapan yang tepat, B. Menggunakan frase yang tepat, C. Menggunakan intonasi suara yang wajar, D. Dalam posisi sikap yang baik, E. Menguasai tanda-tanda baca, F. Membaca dengan terang dan jelas, G. Membaca dengan penuh perasaan ekspresif, H. Membaca dengan tidak terbata-bata, I. Mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya, J. Kecepatan tergantung dari bahan bacaan yang dibacanya. Yang terakhir, membaca dengan penuh kepercayaan diri pada diri sendiri. Membaca nyaring. Pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Jenis-jenis membaca nyaring. Ada 3 jenis dalam membaca nyaring. Yang pertama, reading aloud. Yang kedua, shared reading. Yang ketiga, guided reading. Aspek-aspek dalam membaca nyaring perlu diperhatikan ketika melakukan kegiatan membaca nyaring. Yang pertama, lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, intonasi atau lagu kalimat adalah tinggi rendahnya nada yang kita gunakan dalam melakukan percakapan. Yang ketiga, jeda merupakan waktu berhenti atau hentian sebentar dalam membaca. Teori pengolahan informasi. Penampungan kesan-kesan penginderaan jangka pendek. Stimulus yang mampu membangkitkan perhatian dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu A. Stimulus psikofisik, variasi intensitas. Ukuran suara dan warna suatu stimulus dapat memunculkan respon tertentu pendidik yang mengajar dengan metode carama dan suaranya berirama secara teratur. Yang kedua, stimulus emosional. Yang ketiga, stimulus jangka pendek dan memori kerja. Memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori
di mana seseorang menyimpan informasi untuk periode waktu yang lama. Para teorisi belajar kognitif membagi memori jangka panjang ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Memori episodik, 2. Memori semiotik, 3. Memori prosedural. Penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Dengan menggunakan metode SAS diharapkan dapat merangsang siswa dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kegiatan membaca nyaring. Hipotesis penelitian. Dari uraian yang dikemukakan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan metode SAS terhadap peningkatan kemampuan membaca nyaring pada siswa kelas 2 SDK Nona 2 tahun 2021-2022. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dipakai adalah penelitian eksperimen. Waktu dan tempat penelitian. Waktu yang direncanakan untuk penelitian adalah pada bulan November 2021 sampai selesai. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kelas 2 di SDK Nona 2, Kelurahan Onelako, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini menggunakan variabel. Yang pertama variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel Y. Sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel X. Jumlah variabel dalam penelitian tergantung pada luas sempitnya penelitian yang dilakukan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah 1. Variabel bebas atau independen. Variabel X itu metode SAS. Yang kedua, variabel Y atau variabel terikat atau dependen. Dalam hal ini, variabel Y adalah kemampuan membaca nyaring siswa. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SDK Nona 2. Sampel dalam penelitian ini diambil dari siswa kelas 2, berjumlah 9 orang sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. A. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi yakni sama atau tidak. C. Yang ketiga, uji hipotesis. Terima kasih, sekian presentasi saya. Sampai jumpa di lain waktu.